Dulu waktu tahun 2007, 2008 saya itu jatuh dari motor, kemudian saya jatuhnya tuh pas duduk. Tapi waktu itu diperiksa, dibawa ke dokter tuh aman semua sih. Cuman nggak tahu kenapa ya, baru kerasa itu waktu 2015-an kayak gitu. Saya periksa ke dokter, ya itu tadi ternyata ada saraf kejepit di bagian tulang belakang saya. Halo, pagi. Saya Endang Setiawati, pasien dari Dokter Rahadian dari 2015 jadi pasien Dokter Rahadian. Apa keluhan utama yang Anda rasakan sebelum menjalani pengobatan? Saya sering nyeri sih, nyeri di bagian punggung belakang sampai menjalar ke kaki kayak gitu. Dulu waktu tahun 2007-2008 saya itu jatuh dari motor, kemudian saya jatuhnya tuh pas duduk. Tapi waktu itu diperiksa, dibawa ke dokter tuh aman semua sih. Cuman nggak tahu kenapa ya, baru kerasa itu waktu 2015-an kayak gitu. Ya, sering nyeri kayak gitu, kambuh-kambuh gitu. Terus saya mengenal Dokter Rahadian, saya periksa ke dokter, yaitu tadi ternyata ada saraf kejepit di bagian tulang belakang saya. Waktu itu MRI dulu. Ketemu dokter ya, 1 kali visit ke dokter, habis itu saya dirujuk untuk MRI. Apa yang membuat Anda memutuskan radiofrekuensi ablasi adalah pilihan yang tepat bagi penanganan Anda? Jadi setelah beberapa kali melakukan terapi termasuk obat, ada beberapa pilihan sebenarnya. Ada beberapa pilihan, yang pertama itu ada operasi, terus ada RFA itu, terus ada terapi-terapi kayak gitu. Terapi obat sudah, terapi ke dokter Sandra juga sudah, tapi saya merasa kayak belum sempurna kayak gitu. Terus dokter menyarankan untuk RFA. Apa yang Anda rasakan sebelum menjalani tindakan radiofrekuensi ablasi? Jadi sebelumnya saya masih sering banget nyeri ya, sampai ganggu jam tidur, terganggu, terus olahraga terganggu, jadi aktivitas terganggu, kerja juga terganggu kayak gitu. Jadi aktivitas saya terganggu semua kayak gitu. Sering banget nyeri, terus bolak-balik ke rumah sakit, harus kontrol, dan paling bosen saya tuh minum obat. Jadi sangat membantu karena recovery-nya juga cepet, terus enggak yang harus lama kayak operasi, harus recovery lama, berhenti dulu di rumah, nggak bisa aktivitas tuh enggak. Cuman one day care aja. Bagaimana kondisi Anda setelah menjalani tindakan radiofrekuensi ablasi? Pemulihannya cepet banget sih. Terus saya bisa aktivitas, terus saya bisa kembali kerja, olahraga juga bisa, tapi disarankan untuk olahraga ringan. Terus yang terpenting saya harus berenang. Waktu di cat lab itu saya merasa nggak sama sekali takut, nggak sakit atau nggak gimana-gimana. Soalnya semuanya udah bagus pokoknya. Ini sudah jalan 2 tahun, nggak merasakan nyeri sama sekali ya. Itu tergantung kita juga ya. Kita menjaga gaya hidup, postur juga, terus rajin fisioterapi, renang itu tadi. Tapi itu sangat membantu banget, soalnya habis itu alhamdulillah sampai sekarang 2025 saya nggak absen ke beliau dengan keluhan yang sama. Jadi buat teman-teman semua yang keluhannya sama seperti saya, yang pertama dilakukan adalah segera periksakan ke dokter syaraf atau neurologis biar dapat rujukan untuk MRI. Setelah itu bisa melakukan tindakan apa yang paling tepat, termasuk kalau saya pilih ambil yang RFA tersebut karena bisa minim waktu, mempersingkat waktu, terus pemulihan recovery-nya cepat, dokternya juga keren. Pesannya buat teman-teman, jangan pernah takut untuk memeriksakan diri, segera ke rumah sakit, apalagi ke Rumah Sakit Kandang Sapi Solo. Dokternya ramah-ramah, perawatnya, staf medis semuanya ramah-ramah, juga kita dilayani dengan baik, dengan bagus. Kemudian untuk tim cat lab-nya di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo juga ramah-ramah semuanya, baik, tindakannya cepat semua. Salam Pemati.